Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, Mahfud MD mengatakan soal Caimin kayaknya sih nggak mungkin jadi tersangka begitu ya. Ketika melihat hal seperti itu begitu kan ya. Padahal dalam perkara itu Caimin tidak pernah disebutkan soal kardus durian begitu kan ya. Dan padekan ya sebelum KPK Firly Bahuri sudah mengatakan Caimin itu tidak ada keterlibatan korupsi dalam hal itu begitu. Kenapa sekarang mau disebut-sebut, mau diperiksa katanya begitu dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan begitu kan? Apa maksudnya begitu kan ya? Bahkan di satu sisi bisa saja hal-hal seperti itu begitu kan ya yang sekarang lagi beredar terkait pemerasan begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat kepada Caimin itu aman sebenarnya begitu. Bahkan itu diungkapkan oleh mantan ketua umum, mantan ketua KPK begitu kan. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ketika Caimin begitu di posisi menteri itu begitu waktu itu begitu kan ya, dia melihat bahwa dalam perkara itu tidak ada yang menyebutkan Caimin dia korupsi begitu. Dan sekarang itu kok muncul begitu kan ya terkait dengan ya kardus durian dan sebagainya. Padahal kardus durian itu tidak ada sama sekali pada hakikatnya seperti itu apa yang disampaikan oleh mantan ketua ya KPK begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini mungkin hal yang politis bisa saja terjadi begitu kan ya. Hal-hal seperti itu ya dikaitkan dengan politik begitu kan. Ya jelas di situ begitu. Pak Mahfud mengatakan tidak ada hal-hal seperti itu katanya begitu dan bahkan ya Pak Mahfud mengatakan biasanya kan Pak Mahfud kan orang jujur begitu kan. Tidak mungkinlah mentersangkakan Caimin di situ begitu tanpa alat bukti begitu kan ya. Bahkan ya ini, ya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan soal kasus korupsi sistem ya TKI di Kemenaker yang menyeret nama Muhaimin Iskandar atau Caimin ya usai dirinya menghadiri acara ya di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Mahfud menyebutkan bahwa Caimin selama ini hanya sebagai saksi dalam kasus itu. Betul begitu kan? Kemarin kan dipanggil juga menjadi kasus dipanggil menjadi saksi begitu. Dan aneh mereka begitu untuk mentersangkakan orang yang jelas-jelas tidak punya begitu kan ya alat bukti mereka begitu. Jadi ada hal yang politis begitu untuk menurunkan elektabilitas Caimin di situ begitu. Saya kira inilah perdebatan dalam dunia politik begitu. Dan bahkan mungkin orang yang sudah menjadi tersangka itu sudah mau keluar mungkin ya. Karena sudah berapa tahun? 11 tahun kalau nggak salah begitu ya. Bahwa Mahfud MD pun mengaku ya telah menguping ya informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bahwa Caimin tak akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Udah lama kok baru dibuka ya, padahal baru aja ada yang hilang orangnya. Gimana Harun Basiku katanya begitu ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ya. Bahkan ya mengatakan Bapak yang saat ini kayaknya spesialis pengalihan isu atau isu korupsi ya. Ya selesaikan saja dulu yang di Kemenkau begitu ya. Kemenkau itu Pak ya KPK sekarang mandul agak susah kalau Bapak kasih banyak laporan ya. Apakah Pak Mahfud sekarang merangkap jabatan jadi jubir KPK? Ini kritikan dari netizen ya. Macam nggak punya kerja aja. Wow, apa maksudnya begitu ya? Dari korupsi 300 triliun ya di Kemenkau lanjut korupsi BTS katanya begitu ya. Akan mengawal korupsi di Kementen ya. Sekarang isu korupsi di Kemenaker. Tapi nggak jelas endingnya apa katanya begitu. Inilah komentar-komentar dari netizen begitu. Saya melihat begini. Kenapa sih selama ini melihat bahwa apa yang dilakukan Caimin ya pada waktu itu sebagai saksi saja begitu kan, lalu kemudian dikiring opini seolah-olah ya Caimin korupsi dalam kardus durian itu begitu kan ya, padahal dalam kardus durian itu tidak ada yang namanya itu begitu kan, ini dibuat-buat oleh mereka begitu untuk mengiring Caimin. Di satu sisi Caimin kan sekarang menjadi ya calon wakil presiden, tentu bagaimana elektabilitasnya itu ya digoreng habis-habisan begitu kan untuk menurunkan citra mereka begitu. Dan sekarang kalau kita melihat ya sekarang kan serba cerdas begitu kan. Orang-orang di luar sana bisa saja percaya, bisa saja tidak begitu kan. Karena begitu banyak ya ini kan kasus 11 tahun yang lalu begitu kan. Tidak mungkin lah begitu. Orang-orang mungkin yang sudah dihukum berapa tahun dan 10 tahun atau apa kan sudah mau keluar sebenarnya begitu kan. Ya kalau kita melihat dari rujukan ini begitu. Tapi apa yang disampaikan Pak Mahfud memang benar begitu. Tidak mungkin lah ya Caimin menjadi tersangka di situ begitu. Menko Polhukam Mahfud MD yang yakin ya Ketua Umum PKB sekaligus bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak akan dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kemen ya Kertans ya.
Bahkan ya di satu sisi dia mengatakan hal itu disampaikan ya Mahfud merespon pertanyaan wartawan yang bertanya soal informasi status Caimin akan dinaikkan menjadi tersangka. Mahfud lantas bertanya sebaiknya ya balik mengenai informasi tersebut. Itu ada informasi gitu ya, informasi tentang Caimin mau jadi tersangka, ujar Mahfud saat ditemui ya usai acara penandatangan nota kesepahaman MK dengan Kemenko Polhukam di gedung MKRI ya. Bahkan disebutkan sejauh pengetahuan saya Caimin itu tidak menjadi tersangka ya karena tidak terlibat dalam materi perkara itu. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Kenapa sekarang itu begitu ya disangkut pautkan dengan Caimin begitu. Padahal itu sudah tidak ada. Maka Caimin berani sekali mengambil keputusan untuk menjadi cawapres begitu kan ya. Dia tidak tersandra dalam dunia kasus korupsi ini begitu. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya kalau memang terlibat mestinya sudah dulu begitu. Ya sepengetahuan saya dan hasil yang nguping saya juga ke KPK teman-teman itu ya Caimin selama ini hanya menjadi saksi dan menurut logika saya kayaknya sih nggak mungkin jadi tersangka. Itu saja tapi KPK nggak punya urusan sendiri. Saya tidak boleh ikut campur juga. Bahkan Mahfud menjelaskan KPK termasuk dalam rumpun eksekutif namun bukan bagian dari kabinet. Mahfud mengatakan pemerintah memiliki dua institusi lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Ia pun menyinggung soal kebijakan pemerintah terkait Kejagung dan Kepolisian menunda terlebih dahulu ya penanganan kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan pelaku politik yang akan menjadi calon kontestasi ya di pemilu mendatang. Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan hukum ya demi pemilu lancar dan bermartabat. Bahkan di satu sisi lembaga anti rasuah telah memeriksa Caimin sebagai saksi ya pada hari Kamis lalu ya KPK mengaku menanyakan Caimin terkait program sistem proteksi tenaga kerja Indonesia begitu kan. Bahkan Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya. Bahkan selain itu dikonfirmasi juga mengenai peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu di dalam menindaklanjuti pelaksanaan proyek yang dimaksud itu. Bahkan menurut Ali keterangan Caimin sangat penting guna membuat terang jelas ya konstruksi perkara begitu. Gimana sekarang begitu kok mau diusut lagi begitu? Padahal ini kan sudah lama begitu kan, sudah berapa tahun begitu kan ya. Kalau Harun Masiku kan sudah jelas dia menjadi buron begitu kan ya. Sampai kapanpun itu tetap diusut mereka begitu. Bahkan di sisi lain Caimin menyatakan telah menjelaskan semua yang ia tahu dengan ya membantu KPK menyelesaikan penanganan kasus dugaan korupsi sistem Protek TKI ya di Kemenaker 2012. Bahkan KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini tetapi belum mengumumkan secara resmi kepada publik. Mereka ya adalah Rena Osman, mantan Dirjen Pembina Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker ya. Bahkan KPK telah memeriksa Rena Osman sebagai saksi pada Senin ya dan mengalami perihal pengadaan barang dan jasa termasuk pelaksanaan lelang tersebut Protek TKI di Kemenaker ya. Artinya kalau kita melihat ini hal-hal seperti itu begitu kan bahwa ya menurut saya pribadi kenapa kok masih diusut lagi hal-hal seperti itu begitu padahal ini kan sudah jelas-jelas tidak ada begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.